tanya kenapa kamu bawa uang saya, kamu ngerasa terintimidasi. Apa kabar saya yang kamu bawa uangnya gitu? Betapa sakitnya hati saya gitu. Aku cuma minta perlindungan dari Pak Kapolri, Pak Yusuf, supaya bisa melindungi aku, mengawal kasus ini agar cepat selesai gitu. Karena aku nggak tahu, kan ini juga diduga pasti ada, maksudnya dia nggak sendiri lah. Iya, dugaan kita seperti itu. Jadi ya semoga aja bisa dikawal juga sama Pak Kapolri kita. Melihat mungkin tadi ada kan yang terupdate adalah intimidasi dari dia gitu, sampai dengan akhirnya adalah kata-kata tersebut. Sebenarnya sosok dari CSB ini seperti apa sih? Apakah dia memang atau pemarah Pak, mendendam atau seperti apa sih yang kalian kenal? Ya, kita nggak mau terlalu banyak ngomong tentang dia ya, karena apa yang kemarin kita berpikir bahwa dia orangnya tuh baik dan segala-segalanya, tahu-taunya Yang terjadi seperti ini. Jadi kita nggak mau terlalu bicara untuk buat dia lah. Jadi kalau mau nanya dia sosoknya kayak gimana, jujur aja nggak tahu, karena aslinya tuh yang kita tahu nggak begitu. Makanya kaget pas kemarin, dan ya so far sih ya selama kita benar ya kita nggak usah takut lah, kita tetap berjuang karena kita hanya minta keadilan aja, itu saja. Terus juga kemarin pas penangkapan mukanya kayak nggak bersalah banget tuh saat kita dibantu. Nah itu kalian udah bisa nilai sendiri kan. Jadi ya kita nggak mau terlalu banyak ngomong, tapi ya kalian juga bisa nilai sendiri lah dari ekspresi wajahnya dia kayak gimana. Mungkin apa yang dirasa sampai meneriakin pas dari itu Unek-unek gitu. Ya bayangin aja saat itu terjadi, saat kita dapat berita, istri saya Jessica saat itu sedang hamil dan lagi proses salinan. Iya, baru melahirkan. Dia maksudnya itu momentum dimana kita harus bahagia, terutama dia loh, kan dia selama 9 bulan menggendong baby doll, lalu melahirkan, bayinya sehat, baby dollnya sehat, prosesnya lancar. Tiba-tiba kena musibah kayak gini, ya saya sebagai suami ya jujur aja sakit hati saat itu, dan lihat istri saya kayak gitu, ya suami yang mana sih yang nggak geram, ya kan? Nah kemarin pas ketemu dia itu ya namanya juga manusia lagi emosian, saya juga ya cuma mau keluarin doang yang isi hati saya, tapi saya nggak kata-katain dia, aku nggak ancem-ancem dia, kan hanya bertanya saja kemarin, selama ini kamu kemana aja, kamu tuh ya kok bisa loh saat itu istri saya hamil loh. Tapi ini aneh dan lucu banget sih. Kalau misalkan dia ngerasa terintimidasi gitu, apa rasanya jadi aku, apa rasanya jadi keluarga aku yang kamu bawa uangnya gitu, apa rasanya aku kerja setelah dari umur 16 tahun pagi sampai pagi lagi, cuma aku tanya kenapa kamu bawa uang saya, kamu ngerasa terintimidasi. Apa kabar saya yang kamu bawa uangnya gitu? Betapa sakitnya hati saya gitu. Kalau masalah kayak begini dibilang intimidasi itu kamu jadi lucu, jadi kayak aneh gitu. Harusnya yang ngerasa sakit hati, sakit mental, yang rugi itu saya gitu. Jadi aku juga bingung sih, menanggapinya jadi kayak lucu ya. Terlapor merasa jadi korban. Sebelumnya sempat merasa putus asa nggak sih? Sempat, jujur aja sempat. Soalnya ya dia mangkir 18 bulan loh. 18 bulan itu udah cukup lama, sangat lama itu. Sampai kita juga bingung kok bisa sih tersangka ini nggak pernah datang ke panggilan polisi. Orang pejabat aja kalau dipanggil polisi hadir, kok ini bisa nggak hadir? Alasannya apa? Kerja. Sekarang enggak, itu alasannya sekarang, karena dia kan kemarin keluarin statement di berita, aku baca, aku lupa di mana, bahwa dia itu di Thailand karena lagi berbisnis untuk mengembalikan dananya. Sekarang gini aja secara logika, selama 18 bulan kamu mangkir, kenapa kamu nggak mau berkomunikasi, ngomong baik-baik, sabar ya, aku lagi berusaha, aku lagi bisnis di sini, aku lagi berusaha untuk membalikan dananya. Selama ini dia diem, terus tiba-tiba karena dianya ketangkep, terus dibawa pulang, oh enggak, aku di Thailand karena aku lagi berbisnis. Ya tolong lah, maksudnya kalian bisa menilai sendiri lah, ya kan? Maksudnya logikanya mana? Pas lagi ketangkep aja baru dia keluarin statement, ya come on man. Tapi ya kita nggak mau terlalu banyak ngomong lah.
terserah dia nanti BAP-nya gimana, toh yang berlaku pada akhirnya adalah bukti, ya kan. Jadi kita boleh punya opini, dia juga pun boleh punya opini, tapi yang akan berlaku adalah bukti, gitu aja. Tapi Fakta-fakta. bisa dibilang mungkin karena dia di luar negeri itu adalah salah satu sindikat internasional. Kalian pernah mengira seperti itu nggak sih Kak? Ya Apa? dugaan Sindikat aja. internasional. Dugaan, kita ada dugaan sih, cuma ya kita nggak mau terlalu fokus ke sana lah. Kita benar-benar pure mau keadilan aja, itu saja. Kita nggak mau more or less, nggak usah, just pure keadilan, seadil-adilnya, itu aja sebenarnya. Tapi kalau sih diceritain sedikit terkait kayak sampai akhirnya ketemu gitu di Thailand dari pihak kepolisian, itu informasinya dari Kak Jessica atau dari pihak Oh bukan, itu kita pun juga, itu pun aku dikirimin sama kawan wartawan, ada link kuasa hukum dia mengeluarin press conference dan dia di situ menyatakan bahwa kliennya telah ditangkap di satu negara, tapi dia belum sebut negara mana. Pas itu beberapa hari kemudian, H-1 deh kalau nggak salah ya, baru dikabarin sama pengacara kita bahwa dia itu posisinya berada di Thailand dan akan ada penjemputan sananya besoknya. Lalu kita diundang juga sama aparat kepolisian untuk hadir. Dari situlah kemarin juga dia keluarin statement, kenapa kita yang undang diri, kita undang wartawan? No, kita yang diundang, ya kan? Kita pun juga nggak tahu. Kita taunya justru dari social media, lalu dari kuasa hukumnya kami, karena kami cross check. Aku kirim linknya, aku forward, wah ini bener nggak sih? Karena dari aparat kepolisian sih kita belum dapat kabar. Pas beberapa hari kemudian, kuasa hukum saya baru berkomunikasi sama aparat kepolisian, katanya baru dikonfirmasi bahwa ya ini benar dan ini kita lagi siap-siap untuk jemput dia. Gimana perasaan kalian berdua saat mengetahui akan ditangkap? Saat itu ada Sudah titik ditangkap. Iya. agak lega karena saya mau masalah ini cepet selesai ya, jujur aja. Dan kalau dia mangkir itu kan ngegantung kasus ini. Nah sekarang dianya udah ketangkep, dia udah dibalikin ke Indonesia, sekarang dia nggak bisa mangkir lagi nih karena dia kan udah tersangka statusnya, terus DPO, red notice, otomatis sudah harus wajib dia menjalani proses BAP. Jadi sekarang udah titik terangnya di mana kita sekarang bisa dengar nih dari versinya dia nih, sisinya dia nih, apa nih yang dia maksud nih, rumusan apa yang dia pakai nih. Kan yang pasti kan beda sama yang kita, maksudnya bukti-bukti yang kita serahkan. Jadi kita ya balik lagi, ada titik terangnya biar ada next stepnya di kasus ini. Cuman kita masih nunggu untuk panggilan dari aparat kepolisian untuk prosedur selanjutnya. Overall Kak, mungkin dari dampak dari kasus ini mungkin bagi kalian sendiri seperti apa sih? Apakah Waduh. menjadi trust issue atau apa dampak Banyak besar apa gitu ya? banyak dari Awal-awal sih lebih kita rasain tuh di awal-awal kan, saat kita tahu musibah ini tuh yang pasti itu berat banget buat aku karena aku prosesnya baru aja melahirkan, aku masih ada di rumah sakit, aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuma naruh bayinya yang lagi disusuin, aku taruh bayinya, terus aku cuma berdiri di tempat tidur, aku nangis di belakang tempat tidur, itu doang yang aku rasa berat banget karena aku pertama aku nggak tahu harus gimana, kedua aku nggak tahu gimana kasih tahu keluarga, kasih tahu ke suami, kasih tahu ke semuanya tuh aku gimana, aku nggak tahu karena itu benar-benar musibah yang aku nggak Iya. pernah kira dan nggak pernah sangka. Setelah itu pun juga keadaannya tetap nggak enak kan karena setelah kasih tahu Vincent tetap menenangin aku, cuma kan namanya sensitif, jadi stres, jadi suka marah-marah, akhirnya jadi sakit akhirnya ASI nggak keluar, jadi nggak bisa susuin bayi Don. Jadi di situ juga tambah parah lagi karena ngerasa tidak berguna sebagai seorang ibu karena nggak bisa nyusuin bayi kan. Di situ tambah stres, nutupin dari orang tua juga kan. dari anak. El kan saat itu. Tapi El kan ternyata gede. bokap tahu dari tetangga tukang sate, terus bokap stres juga, sedih, jatuh akhirnya di kamar mandi kena kepalanya, masuk rumah sakit. Terus itu juga berat banget. Jadi itu momennya ngerasa mentalnya tuh jatuh banget. Jadi kayak nggak percaya sama orang, ngerasa diri nggak berguna, ngerasa diri salah, ngerasa diri kok
kok bisa ya aku dihianatin, kok bisa ya ini terjadi sama aku, salah aku tuh apa. Jadi tuh kayak ngerasa perasaan-perasaan negatif tuh muncul terus, sampai aku sama Vincent tuh teriak-teriak, aku marah-marah, kita berdua jadi panas saat itu kan. Pokoknya momennya yang kita lewatin tuh bener-bener wah susah banget ya, apalagi tuh awal-awal pernikahan kita juga gitu. Jadi itu apalagi di berapa yang 3 bulan apa 4 bulan gitu tiba-tiba dikabarin orang bank cicilannya ternyata selama ini nggak kebayar gitu. Jadi itu banyak. Jadi itu nambah-nambah terus gitu. Jadi di situ juga kita bingung, aku terutama sedih banget gitu, nasib rumah gimana gitu. Pokoknya kalang kabut lah keder saat itu gitu. Benar-benar katastrofik ya gitu kalau bilang. Itu semua mix emotions, perasaan dia pribadi, perasaan saya pribadi. Terus kita harus menjadi tim, kita harus mundar-mandir juga kan Jakarta Bali karena waktu itu kita masih tinggal di Bali. Terus kita ngurusin kasusnya mesti terbang ke Jakarta dan aku repot banget, baru habis lahiran, bawa bayi juga kan. Terus ya begitulah pokoknya, penuh air mata dan emosi gitu. Aku cuma takutin kalau hypertiroid aku tuh kambuh, karena kalau udah kambuh itu aku minum obat tuh minimum 2 tahun. Jadi itu yang aku usaha supaya oke, aku harus relax, harus jangan tarik nafas gitu, karena kan pemicunya stres kan kalau hypertiroid autoimun itu. Jadi ya udah itu aja yang benar-benar muter-muter terus ya begitulah. Oke. Terakhir harapannya buat kasus kamu apa sih ke depannya? Harapannya yang pasti semoga tersangka CSB bisa bertanggung jawab, bisa berkata jujur dan mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab agar ini bisa cepat selesai. Dan semoga pihak kepolisian juga diberikan kekuatan untuk terus mengawal proses kasus ini, dan mudah-mudahan juga dibantu sama netizen, teman-teman wartawan, semoga bisa terus mengawal kasus ini. Semoga kita semua bisa melihat keadilan dan hukum di Indonesia bisa berdiri tegak. Ya udah, semoga semuanya sehat-sehat. Tapi sedikit penegasannya, berarti ada harapan lain, bisa harapan supaya untuk yang hilang ini bisa kembali lagi. Ya maksudnya kita, karena kita korban ini ya of course lah, kalau emang ada chance-nya di mana harta istriku dikembalikan ya kan bagus. Kita tetap mengupayakan. Tapi balik lagi, karena udah 18 bulan ya kita serahkan kepada yang di atas aja, Tuhan. Kalau emang selama ini kita selalu berdoa, kita selalu bilang ya Tuhan, kalau memang musibah ini adalah jalan yang harus kita lalui, kita ikhlas, kita terima perjalanan ini, prosesnya segala macam. Kalaupun Tuhan punya kehendak rezeki yang aku hasilkan dari umur 16 tahun ini masih menjadi rezekiku, Tuhan pasti izinkan untuk kembali. Kalau misalkan Tuhan berkata lain, punya rencana lain yang pastinya lebih indah, ya udah kita ikhlaskan aja sama Tuhan lah, biar Tuhan yang punya rencana. Oke. Udah ya. Terima kasih Terima kasih ya Kak Jen.